secara istilah, yaitu menjunjung tinggi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita sendiri maupun ketika kita di hadapan orang banyak. Itulah takwa. Apa saja yang Allah perintah kita kerjakan, apa saja yang Allah tegah ataupun larang kita tinggalkan. Kita kerjakan salat tidak mesti di hadapan orang banyak, tapi ketika kita sendiri tatkala perintah salat itu datang, kita juga melaksanakannya. Demikian juga kita meninggalkan segala dosa, baik ketika kita sendiri ataupun di hadapan orang banyak. Dosa itu tetap tidak kita kerjakan. Saya gedam, apa saja yang dilarang oleh Allah, kita tidak akan mengerjakannya. Walaupun sendiri kita di dalam kamar, itu disebut dengan takwa. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilatin wattahalli bikulli fadilatin fahiya tariqul ladzi man salakahu ihtida wal urwatul wuthqa man istamsaka biha najah. Takwa itu ibarat satu jalan. Seseorang yang menempuh jalan itu, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Orang yang menempuh jalan takwa di dalam hidupnya akan mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu mahal. Kenapa kita katakan petunjuk itu mahal? Sedekat apapun seandainya Rasul hari ini hidup, orang itu paling dekat dengan Rasul, tapi kalau tidak ada petunjuk dari Allah, maka dia tidak akan pernah mengakui kerasulan daripada Rasul itu. Dia pun tidak akan mau beriman. Maka petunjuk itu mahal. Buktinya Abu Talib, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling cinta dan paling menyayangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehelai bulu runtuh di tubuh Rasulullah, maka dia akan membunuh orang tersebut. Tapi na'udzubillah, ketika dia mati menghadap Allah, Rasulullah berkali-kali menangis, meminta kepadanya agar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Allah mengatakan kepada Rasulullah pada waktu itu, ya Muhammad, tugasmu hanya mengajak manusia. Tugasmu berdakwah, mengatakan kepada manusia yang ini benar, yang ini salah. Tugasmu hanya mencegah manusia untuk tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Tapi menyangkut dengan hidayah, itu bukan wilayah kamu, wilayah aku, kata Allah. Maka Abu Talib mati dalam keadaan tidak beriman. Sekalipun
Rasulullah itu adalah keponakannya. Jadi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang tertentu saja, sama sekali orang yang bertakwa yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya ulama sufi, para wali-wali Allah itu, yang paling mereka takuti itu adalah ketika Allah mencabut hidayah pada diri mereka. Ini yang paling mereka takuti. Bukan kurang ibadah yang mereka takuti. Bukan kurang puasa yang mereka takuti. Bukan kurang ilmu yang mereka takuti. Tapi yang mereka takuti ketika Allah mencabut hidayah dari dirinya, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Untuk apa kita beribadah? Banyak sekali. Tapi ibadah kita itu tidak mampu mempertahankan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kuncinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah. Hari ini berapa banyak orang yang bisa kita hitung dengan jari yang takut hanya kepada Allah. Bahkan dalam kehidupan kita lihat banyak suami yang takut kepada istri ketimbang takut kepada Allah. Banyak pekerja yang takut kepada pimpinan daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tua yang takut kepada anaknya daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika istrinya melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, pakai pakaian yang menampakkan aurat, berhias diri yang diharamkan di dalam agama, suami hanya mampu diam dan melihat, tidak mampu mencegahnya. Anaknya duduk di belakang kereta laki-laki yang bukan mahramnya, di depan ayah dan ibunya. Si ayah dan ibu merelakan anaknya pergi, silakan, tanpa ada larangan apa-apa. Ini adalah bukti di dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat banyak sekali orang yang tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat berbahaya. Bermula takwa itu ibarat seuntai tali yang kokoh. Seseorang yang berpegang dengan tali tersebut, niscaya tiada akan terlepas dan dia tidak akan terjatuh. Takwa itu diibaratkan seuntai tali yang kuat dan kokoh. Siapa saja yang berpegang kepada tali itu, yang bergelantungan dirinya dengan memegang tali itu, maka dia tidak akan pernah jatuh. Dia akan selamat. Di dunia akan selamat, di akhirat dia akan selamat. Jika seandainya satu dusun berpegang kepada tali itu, maka dusun itu akan selamat daripada bala dan bencana Allah Subhanahu wa taala. Jika satu dusun itu berpegang kepada tali tersebut, yakni takwa, maka Allah akan mencurahkan berbagai macam keberkatan dari langit Allah kepada dusun tersebut. Sehingga masyarakat yang hidup di dalam dusun itu akan hidup penuh dengan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan yang Allah turunkan daripada langitnya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu dusun
beriman dan bertakwa, kata Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh akan kami bukakan pintu keberkatan dari langit kami, dari bumi kami kepada penduduk tersebut. Maknanya Allah akan menurunkan hujan rahmatnya, dan dari bumi akan tumbuh berbagai macam tumbuhan yang subur, sehingga penduduk negeri itu akan makmur. Tapi kata Allah di ujung ayatnya, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka, kami balakan kepada mereka akibat daripada perbuatan mereka itu sendiri. Takwa, ingin bahagia, dusun kita ingin aman, damai, penuh dengan rahmat Allah, maka satu dusun itu mesti beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbabuha katsiratun minha ayyulahidhal insan annahu abdun dhalil wa anna rabbahu qawiyyun aziz wa la yanbaghi lidh-dhalil ay ya'siyal aziz li anna nasiyatahu biyadihi. Dan sebab-sebab takwa itu banyak. Sebahagian daripadanya sebab bahwa menyadari oleh manusia akan bahwa sesungguhnya manusia itu hamba yang hina, dan akan bahwa sungguhnya Tuhannya yang kuat lagi, yang maha gagah, dan tidak sepatutnya bagi hamba yang hina oleh bahwa maksiat ia akan yang maha gagah, akan yang maha kuat, bahwa sesungguhnya kehidupannya itu di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab manusia itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak sekali sebab yang membuat orang itu takwa. Tapi di dalam kitab ini mungkin hanya disebutkan 1-2 saja. Yang pertama, manusia itu merasa dirinya itu adalah hamba yang hina, lemah. Allah yang maha kuasa dan maha gagah, sehingga dia menyadari bahwasanya hamba yang lemah, hamba yang hina, tidak patut dan tidak layak dia bermaksiat kepada Tuhannya, di mana bahwasanya kehidupannya itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, di tempat apapun kita duduk, sekalipun di dalam lapisan bumi Allah yang ketujuh, manusia tidak bisa melihat kita. Manusia tidak tahu apa yang kita kerjakan di dalam lapisan bumi Allah itu. Tapi ingat, Allah tahu, Allah melihat, dan kehidupan kita di dalam genggamannya. Tidak bisa kita berkilah dengan Allah, apapun yang kita kerjakan. Tadi kita salat maghrib, apa yang terlintas di dalam hati kita ketika kita salat, Allah tahu. Malam ini kita berkumpul setelah salat maghrib, duduk mengikuti pengajian. Baik dan jahatnya, baik dan tidak baiknya, ikhlas dan tidak ikhlasnya niat kita semua duduk di sini, Allah tahu.
kehidupan kita di dalam genggamannya. Kapan saja kehidupan itu ingin dia ambil kembali, maka tidak ada seorang manusia pun, sehebat apapun manusia itu, mampu untuk mencegah Allah agar kehidupan itu tidak diambil kembali. Tidak ada. Kehidupan yang Allah beri. Kekuatan Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang sedang kita duduk, kekuatan itu Allah ambil. Dia mau mengambilnya terserah penyebab itu semua. Sedang kita duduk, enak bicara, tiba-tiba darah tinggi datang. Kita stroke. Tidak punya lagi kekuatan, Allah mengambilnya. Tangan tidak mampu kita gerakkan lagi. Lidah tidak mampu kita bertutur lagi. Mata hanya mampu berkedip-kedip. Pikiran sudah tidak sempurna lagi. Kita hanya tidur di atas tempat tidur. Semua harus dibantu oleh anak dan keluarga. Itu sebagai bukti. Kapan Allah mau mengambilnya, tidak ada manusia yang mampu mencegahnya. Kehidupan kita berada di dalam kekuasaan Allah. Maka sering sekali manusia itu penyesalan timbul di kemudian hari. Kapan penyesalan itu timbul? Ketika yang ada pada dirinya itu tidak ada lagi bersamanya. Waktu itu baru menyesal. Orang tua kita waktu dia masih berada dengan kita sering tidak open mereka. Tidak punya waktu untuk duduk berbicara dengan mereka. Istri ketika masih bersama dengan kita sering tidak mau membantu dia. Walaupun yang dikerjakan itu tugas kita. Tapi ketika mereka tidak ada, baru terasa bagaimana perlunya mereka hadir di dalam kehidupan kita. Itu kehidupan. Maka sebelum semua itu terjadi, ingatlah kita hamba yang hina, berarti lakukanlah apa saja yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan apa perintahnya, jauhkan larangannya. Jika kita tahu kita adalah hamba yang hina, maka kita tidak akan pernah melakukan maksiat ataupun dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha ay yatadzakkara ihsanallah ilaihi fi jami'il ahwali wa man kana kadzalika la yanbaghi an tujhada ni'matuh. Sebab-sebab orang takwa yang kedua adalah mengingat ia seseorang akan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya pada setiap waktu. Dan orang yang ingat kepada kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap waktu itu, maka tidak sepatutnya oleh bahwa diingkarkan apa nikmat Allah itu. Yang kedua, ingatlah kebaikan Allah setiap hari, setiap waktu, setiap saat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita tidak akan pernah mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah berikan kepada kita waktu yang lapang. Maka manfaatkanlah waktu yang senggang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datang masa kesibukan kita. Manfaatkan waktu itu. Allah berikan nikmat sehat. Manfaatkan kesehatan itu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang masa sakit, kita tidur di ruang ICU, tidak bisa berbicara,
tapi telinga mampu mendengar suara azan, mata mengeluarkan tetesan-tetesan air penyesalan. Kenapa? Ketika Allah beri sehat dulu saya tidak mendengarkan panggilan muadzin. Kenapa ketika Allah berikan sehat saya tidak mau bersegera untuk menghadapnya, berjumpa dengannya, berbicara di hadapannya, mencurahkan seluruh keinginan dan penyesalan di hadapannya. Tapi hari ini tertidur, tidak bisa ngomong, hanya telinga yang mampu mendengar suara azan dari sayup-sayup jeruji jendela. Tapi kita tidak mampu bergerak lagi. Nah, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan itu manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan. Jangan biarkan masa muda, jangan biarkan untuk berleha-leha. Justru masa mudalah masa yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Orang sudah tua beribadah wajar. Sudah tua. Tapi anak muda yang beribadah, ini yang luar biasa. Luar biasa anak muda beribadah. Lebih-lebih zaman ini. Jadi manfaatkan. Karena Allah berikan kekuasaan bukan berarti Allah memuliakan kita. Belum tentu. Punya kekuasaan yang tinggi, kita seorang pejabat yang hebat, kita seorang presiden, apakah dengan jabatan itu mulia di sisi Allah? Belum tentu. Kekuasaan tidak mampu menjamin kemuliaan seseorang. Allah berikan kaya, kekayaan itu tidak mampu membuat kita hidup mulia. Bisa jadi dengan kekayaan membuat hidup kita hina dina di hadapan Allah. Ilmu pengetahuan pun tidak mampu membuat manusia itu mulia. Tidak mampu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Aku ciptakan kalian daripada seorang lelaki yakni Adam dan seorang perempuan yaitu Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu. Untuk apa? Apakah kalian untuk bermusuhan? Untuk saling membangga-banggakan diri? Tidak, kata Allah. Lita'arafu. Agar kalian saling mengenal. Saling kasih dan sayang. Saling tutup menutupi di mana ada kekurangan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi ingat, sesungguhnya mereka yang mulia di sisiku, kata Allah. Yakni mereka yang hanya takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang kaya yang mulia pada Allah. Bukan seorang raja yang mulia. Kalau seorang raja yang mulia, sungguh patut sekali hari ini Fir'aun lebih mulia daripada raja-raja hari ini. Kalau seandainya orang kaya itu yang mulia di sisi Allah, maka Qarun lebih layak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seluruh harta dan dirinya ditelan oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Akibat dia tidak mau mengakui bahwa kekayaannya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah. Allah perintahkan kepada bumi, telan dia. Bumi menelannya. Dan hari ini saudara-saudara kita di Cianjur, walaupun disebut dengan longsor, tapi ketika kita lihat di berita, semua rumah, kafe-kafe itu ditelan oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Akibat mereka tidak mengakui nikmat Allah. Dia kufur, ingkar. Dia tidak teringat terhadap kebaikan-kebaikan Allah kepada mereka. Itu yang Allah berikan. Mungkin Fir'aun, Namrud jauh sekali. Tapi ini yang masih segar di ingatan kita. Banjir yang terjadi di daerah kita.
Itu pun penyebab. Manusia tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kepada kebaikan Allah selalu jika kita ingin dimuliakan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bala-balanya Allah. Wa minha ayyatadhakkaral maut li'anna man 'alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illal jannah awin nar ba'athahu dzalik ilal a'mali shalihati hasbal istita'ah. Sebahagian tanda, sebahagian sebab seseorang bertakwa kepada Allah itu ialah mengingat ianya seseorang akan mati. Kenapa? Karena bahwa sungguh seseorang itu meyakini bahwasanya semua yang bernyawa akan menghadapi kematian. Ingat akan mati. Sebab kita akan bertakwa. Coba hitung berapa orang manusia di dunia ini yang teringat kepada sebuah rumah yang harus dia pikirkan. Sebuah rumah yang harus dia persiapkan dengan baik. Yang namanya disebut dengan kubur. Berapa banyak manusia hari ini yang mencari duit, mencari harta kekayaan untuk mempersiapkan rumah yang di dalam rumah itu dia akan tidur dan duduk berpuluh-puluh tahun lamanya, lebih lama daripada dia tidur, duduk, bersenang-senang di rumah di dunia ini. Berapa banyak orang yang teringat? Banyak yang tidak teringat rumah masa depannya nanti. Kan hari ini kita berusaha mencari harta banyak-banyak siang dan malam, banting tulang. Kadang-kadang kita tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita sepelekan ibadah kepada Allah. Allah masih panjang waktu zuhur. Sebelum masuk waktu asar masih bisa salat zuhur. Sibuk. Cari duit. Ingin membangun rumah yang mewah. Kita panggil konsultan untuk membuat bentuk rumah yang indah, membuat gambar rumah, kita suruh hitung berapa biaya lebihnya, kita desain, kita awasi sendiri, semua kita jaga sendiri. Tapi pernahkah kita teringat ketika mati kita, rumah yang dengan berpuluh-puluh tahun kita berusaha membangunnya dengan baik, tapi ketika kita mati tidak ada sejengkal tanah pun di atas rumah itu yang kita usahakan ketika hidup kita yang mampu diberikan untuk menerima jenazah kita, tidak ada. Teringatkah kita kepada rumah yang namanya kubur? Di sana kita akan tidur dan duduk dan mempertanggungjawabkan semuanya. Teringatkah kita? Tidakkah kita ingin bahagia? Menikmati kemewahan, keindahan, harum baunya surga Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah yang kita akan tidur sendiri ketika kita mati. Sementara anak, harta, kekayaan, mereka hanya sebatas di pinggir kubur itu saja. Setelah tubuh kita ditimbun dengan tanah, mereka pulang. Seluruh harta yang kita tinggalkan, rumah yang mewah akan dibagi-bagikan. Kalaulah mereka teringat kepada Allah. Kalaulah mereka mau memperhatikan kita, uang itu akan diambil, diwakafkan kepada pesantren, diwakafkan untuk pembangunan masjid, dia niat untuk kita di alam barzah. Kalau demikian, sungguh baik. Tapi hari ini banyak anak dan istri ataupun suami lupa kepada ayahnya yang telah kembali kepada Allah. Tidak. Istri yang dulu menyayangi kita ketika kita menjadi mayat. Seandainya Pak Imam mengatakan kepada istri kita,
jangan kita kubur dulu mayat ini. Besok kita kubur. Biarkan dia tidur. Menemani tidur malam Anda yang terakhir kali. Tidak ada istri yang mau. Seandainya hadis yang ada di dalam ingatannya sudah hilang, waktu itu teringat kembali. Pak Imam, maaf. Kata Nabi, mayat itu kepingin tidur cepat-cepat di dalam kubur. Mayat itu diwajibkan ke bumi dengan cepat-cepat. Tidak mau diterima. Mobil yang mewah, Fortune yang kita beli, ketika nyawa Allah ambil, kita mati. Apa kata anak kita? Mayat punya mobil sendiri. Padahal itu kita beli dengan cucur keringat kita dulu. Kita beli Fortune, kita beli Alphard. Cucur teringat kita sendiri. Tapi ketika kita mati, apa kata anak kita? Mobil ini kalau dinaikkan jenazah membawa sial. Ada ambulan, itu khusus mobil mayat. Teringatkah kita kepada kematian? Ketika kita mengumpulkan itu semua, ada teringatkah kita terhadap rumah yang harus kita persiapkan? Di sana tidak ada teman. Tidak ada yang akan membantu. Kecuali amanu wattaqaw. Amanu wal amalus salih. Iman dan amal salih. Di dalam sejarah, ketika Siti Fatimah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak orang yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika jenazahnya sampai di kubur, diletakkan di pinggir kubur, Abi Dzar berdiri di hadapan kubur. Dengan lantang dia mengatakan, "Wahai kubur, apakah kamu kenal siapa yang aku bawa hari ini untuk kumasukkan ke dalam perutmu? Dia adalah anak daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan orang yang mulia, keturunan orang bangsawan. Maka layanilah dia dengan baik sebagaimana engkau melayani orang tuanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dengan izin Allah, kubur waktu itu berbicara kepada Abi Dzar. Abi Dzar, dan Anda pengantar jenazah, saya ini bukan tempat berbangga-bangga keturunan. Saya ini bukan tempat berbangga-bangga anak orang yang mulia, anak orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memerintahkan kepadaku, siapa saja yang masuk ke dalam perutku tanpa membawa iman dan amal saleh, maka tubuhnya akan kupirit, akan kusepit, sehingga tulang belulangnya itu hancur bagaikan tanah dan debu. Aku tidak akan kenal. Kalau masuk ke dalam perutku tidak membawa iman dan amal. Abi Dzar ketika mendengar kubur berbicara demikian, tubuhnya gemetar, mengeluarkan keringat yang sangat ketakutan kepada Allah, hingga dia jatuh pingsan. Karena yang dia bayangkan, Fatimah itu anak Rasulullah. Seluruh bumi dan langit beserta isi keduanya Allah ciptakan daripada nur Muhammad. Seandainya tanpa Muhammad, sungguh Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Demikian jawaban kubur. Apalagi kita. Sahabat jatuh tersungkur pingsan. Pernahkah kita bayangkan itu? Ingatlah kepada kematian. Kematian itu yang akan menghilangkan kelezatan, kemewahan, kesenangan di dunia. Akan dia renggut semua pada diri kita. Dan dia datang tidak pernah memberitahu. Seandainya di KTP ada tertulis habis tanggal lahir, di bawahnya tanggal mati, mudah. Kira-kira ini 20 tahun lagi mau mati. Nah, lahir tahun 80.
Ya kan? Meninggal tahun 100, 20 tahun lagi bisa taubat. Enggak ditulis tanggal mati di KTP, tanggal lahir saja ditulis. Ini kematian itu tidak ada pemberitahuan. Itu hanya Allah yang tahu. Rasul sendiri tidak tahu. Rasulullah, ini cerita ingat kepada mati. Rasulullah ketika Jibril datang menghadapnya, menanya kepada Jibril, bagaimana dengan nasib umatku ketika aku tidak ada? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia berikan kepada umatku? Jibril menjawab, Muhammad, kata Allah, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh umatmu, jika dia bertaubat kepada Allah selama nyawanya belum berada di kerongkongannya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian cintanya Rasul kepada kita. Tidak lama kemudian Israel datang atas perintah Allah. Dia memberi salam kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menanyakan, ada apa Israel? Ya Muhammad, Allah mengutus saya untuk menghadap kepadamu hari ini. Yang pertama, dia suruh menanyakan kepadamu, boleh tidak nyawamu saya ambil hari ini atau tidak? Menyuhanjit Muhammad lihat, oh, menyuhanjit lu jauh. Nyuruh baknayo kerja Israel lagi ya, anak mati-mati itu. Pasti jawaban, baik dicok ini. Tapi Rasulullah tidak demikian. Allah sudah tahu dia. Silahkan Israel. Ketika nyawa Rasulullah ditarik, padahal tidak ada manusia yang nyawanya ditarik paling lembut oleh Israel selain daripada Rasulullah. Tapi ketika Jibril melihat wajah Rasulullah tatkala nyawanya ditarik oleh Israel dengan lemah lembut, Jibril memalingkan mukanya karena dia tidak mampu menatapi wajah Rasulullah yang begitu pucat, mempertahankan rasa sakit yang sedang dialami ketika nyawanya ditarik oleh malaikat. Itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, Israel, bagaimana nanti ketika kamu mengambil nyawa umatku Muhammad, nyawa umatmu akan saya ambil lebih pedih, lebih perih, lebih sakit. Kalau demikian Israel, biarkan seluruh kesakitan umatku ketika nyawanya engkau ambil. Biarkan aku yang merasakan hari ini. Jangan mereka rasakan. Demikian cintanya Rasul. Tapi Jibril harus berpalingkan wajahnya. Mbak gepedun rasa sakit, pucat Rasulullah. Ingatlah kepada mati. Jangan lupa kita semua mengingat mati. Supaya hati kita terus takut kepada Allah. Terus bertakwa kepada Allah. Hingga kita berupaya semampu kita mungkin untuk menghindar daripada kemaksiatan. Dan kita semampu mungkin kita terus mencari, meraih ridha Allah dengan amal-amal saleh yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu takwa. Sebab seseorang itu takwa, ingat akan mati. Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzati al-mauta." Perbanyak olehmu daripada mengingat yang memisahkan kelezatan-kelezatan, yang menghancurkan kelezatan-kelezatan di dalam hidupmu, yaitu mati. Maka ingatlah kepada mati. Semoga kita selalu berada di dalam hidayah Allah dan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mengingat waktu salat sudah tiba, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu alam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.